Ya, gimana Bang? Yang masalah perpuluhan banyak Banyak yang apa, Pak? yang seolah-olah jadi tertipu. Ya kan sudah nggak ada lagi di perpuluhan itu kan hanya untuk Bani Lewi Bang. Ngapain ada di Kristen? Apa hubungannya? Makanya semuanya kan dilakukan karena demi keuntungan. Nah, Jujur. itu jujur. Jujur Pak Esther. Nah, Berikan dia mawar, jujur dia. saya yang mengerti, Berikan dia mawar 5. yang menapaki jalan Tuhan dengan tujuan mengenyangkan perutnya tidak layak di hadapan Tuhan. Mati dia. Mantap kita wah ini ya, mantap ke. Jujur dia. Artinya namanya di dalam dunia ini kita tidak tahu siapa yang mau ke surga, siapa yang, kalau yang jelas manusia kebanyakan ke surga, kebanyakan ke neraka. Kok bisa Pak? Kita tidak Iya, bisa karena menjadi Kristen lebih siapa banyak. yang ke surga. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu siapa yang akan ke surga. Lah itu sudah ada di kitab. Yesus tahu siapa yang ke neraka Bang. Yang masuk ke neraka kata Yesus yang memanggilnya Tuhan. Itu sudah ada tuh. Kita mengakui Yesus itu adalah sebagai Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi daging. Maaf Temija. Bukan Kata Tuhan lagi Bang. Ferdinand. Bukan Tuhan, Anda salah. Dewa menjadi daging. Bukan. Dewa Bang. Yes. Kan dari bahasa Yunani kan? Tuhan yang menjadi daging. Dewa Bang, dewa menjadi daging. Bukan. Lah, Salah persepsi itu. ini kan dari bahasa Yunani. Itu kan konsep Yunani Bang. Agama Abang kan dari Yunani sana, dari Romawi, bukan dari Yahudi. Mana ada Tuhannya Yahudi menjadi manusia, apalagi mati. Mau bertanya, Mau bertanya. Tuhan itu berapa, Bang? Tuhan itu satu lah. Iya, betul. Semua negara yang ada di dunia ini Tuhannya adalah satu. Tapi di Kristen 3. Artinya saya beda, Bang, beda. Nah, Tuhan Anda yang satu itu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, siapa namanya? Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, namanya siapa? Malu-malu. Apa bang? Ya Tuhan yang Maha Kuasa lah. Iya, namanya siapa Bang? Tuhan yang Maha Kuasa. Pencipta alam semesta. Namanya siapa? Kan pasti ada namanya. Kalau nama Tuhan kami kan Allah. Gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ya maha suci lagi maha tinggi. Itu gelar Tuhan kami. Namanya Allah. Nama Tuhan Anda siapa? Tuhan yang turun ke bumi adalah Yesus yang menjadi. Berarti Tuhan Anda namanya Yesus. Kenapa jadi? Kalau kita di akhir zaman, tentang akhir zaman ini, Yesus akan datang kembali berfirman. Ya, mengusir si jahat. Dia akan datang kedua kalinya mengusir Kristen. Kalau aku bilang tadi datanya. Untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, jerami akan dibakar. Kenapa nggak berdasarkan dalil aja Bang? Yesus akan mengusir Kristen, dah selesai. Kenapa ribet kemana-mana? Perginya ke gandum lah, jerami lah. Yesus adalah sebagai Kunci dongkrak lah. alat penampik. Mati meja. Iya, Yesus sebagai alat penampik. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan diusir tuh di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3 Kristen diusir Bang. Kurang apa lagi? Kenapa larinya ke jerami, ilalang, belalang, kupu-kupu? Kenapa ke sana Bang? Yang melakukan kebenaran tidak akan diusir. Itu coba baca di Matius ini. Bahkan orang-orang yang menganggap dirinya berbuat kebenaran sampai dia sudah bisa bermukjizat. Bayangkan aja, saking pedenya akan kebenaran yang dia anut bisa bermukjizat, bisa mengusir setan.
Tapi faktanya apa bang? Diusir Yesus. Baca situ dalilnya. Kenapa diusir Yesus? Karena semua yang kalian lakukan dalam agama kalian itu tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa Tuhannya Yesus bang. Makan babi itu bukan kehendak Tuhannya bapaknya Yesus. Tidak bersunat itu bukan kehendak bapaknya Yesus. Ibadah minggu itu bukan kehendak bapaknya Yesus. Menyembah Yesus itu bukan kehendak bapaknya Yesus. Makanya orang Kristen itu diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa harus ke Gandum, ke Ilalang, ke Jerami segala macam? Dia kan akan datang kedua kalinya Untuk mengusir Kristen. Berapa kali diulang Pak? datang sebagai alat penampik. Dia akan datang kedua kalinya untuk mengusir orang-orang Kristen, mensucikan dirinya dari orang-orang kafir. Siapa yang datang bang? Sebagai alat penampik. Iya, Yesus akan menampik kalian, menumbuk-numbuk kepala kalian itu, Bukan menumbuk. mengusir ke neraka. Mau kayak mana lagi abang? Ibaratnya macam memisahkan gandum dari lalang. Betul sekali, sebab ada dua orang yang memanggil Yesus itu dengan panggilan kurios, Bani Israel dan Bani Romawi. Bani Israel menganggapnya utusan Tuhan, Nabi Tuhan, tapi Bani Romawi menganggapnya dewa. Itulah kalian. Aku mau bertanya bang, Oh, bertanya lagi, silakan. kalau menurut abang Tuhan itu Satu, enggak sudah tadi. sebagai Ini Esther belum kelar. Apa Tunggu dulu. Ini masih Esther bang. Masih Esther ya? Suaranya belum berubah. Ya gimana Esther? Tuhan itu kenapa? Pakai celana? bukan. Enggak lu? Kalau menurut saya, Tuhan adalah roh. Salah. Itu makanya aku bilang tadi, kalian itu penyembah dewa. Dewa itu roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos. Inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Ayolah teman-teman, lembutkanlah hati kalian untuk menerima kebenaran itu. Jangan keraskan hati kalian. Dalam bahasa Yunani itu akontas artinya Tuhan, Theos artinya dewa. Dewa itu roh. Baca kitab saudara Wahyu 5 nomor 6. Di situ penulis kitab saudara melihat ada 7 dewa yang diutus ke muka bumi ini. Ingat, kitab kalian original teksnya adalah Yunani. Romawi Yunani dinikahkan dua konsep paganisme ini, lahirlah agama kalian. Makanya penyembahannya kepada manusia. Kenapa? Karena dewa menjelma menjadi manusia. Itu diimani juga oleh saudara-saudara kita di India. Ada Krishna, jelmaan dari dewa Wisnu, Horus, Zeus, Hercules, Atis, itu semua dewa-dewa. Yesus, Dewa Siwa. Siwa beda lagi, itu di India. Sama dengan agama saudara. Makanya konsep Kristen apa? Yesus itu 100% dewa, 100% manusia. Agama Muslim itu dari mana bang? Mana ada Tuhan menjelma menjadi manusia bang? Yang menjelma jadi manusia itu dewa. Betul bang. Yang paling sekarang juga itu manusia seakan-akan menjadi Tuhan. Manusia supaya dia berfirman Loh, untuk menyelamatkan manusia. Loh, dengan cara mati di atas tiang salib. Kan lari ke paganisme lagi. Lari kepada penyembahan dewa Molok. Dewa Molok itu bang, dengarkan. Dewa Molok itu penyembah dewa Molok. Kalau dalam kampung mereka ada bencana, ada sesuatu huru hara, ada musibah, ada penyakit mewabah, ini penyembahnya akan berkata, pasti di antara kalian penduduk-penduduk ini tokoh masyarakatnya akan berkata, atau kalau kita sekarang Pak RT atau Pak RW akan bicara,
kepala sukunya bicara, pasti di antara kalian ada lagi yang melakukan dosa. Melaporlah yang lain, di sana ada yang melakukan begini, ada yang melakukan begini. Pasti Dewa Molok marah. Ini Dewa Molok lagi marah. Ayo, siapa yang punya anak yang bisa kita persembahkan? Maka dipersembahkanlah anak manusia itu kepada Dewa Molok untuk mendamaikan antara Dewa Molok dengan manusia. Ini yang kalian sedang praktekkan. Di mana ada nabi-nabi mengajarkan mendamaikan Tuhan dengan hambanya, ciptaannya dengan menggunakan darah manusia? Di mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, sabar, di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, dan bahkan 7 hal yang paling dibenci oleh Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal itu dari mana, Bang? Apa? Amsal itu dari mana? Amsal itu kitabnya Nabi Salomo. Siapa yang membunuh, Bang? Amsal itu kitabnya Nabi Salomo. Ya, menurut tradisi Yahudi. Boleh kita baca itu dari mana? Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara saya penyembah dewa ini, apakah Yesus itu ada dosa? Tunggu. Apakah Yesus itu ada dosa? Tidak ada. Tidak. Kenapa Anda mengimani pertumpahan darah terhadap dia sebagai keselamatan? Karena dia yang menentukan manusia. Itu ajaran dari mana? Itu ajaran dari Kristus. Nah, bagus. Anda sudah paham. Itu ajaran dari Romawi. Menghapus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ingat, pencipta langit dan bumi mengajarkan dalam Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Apa itu? Domba, kambing, sapi, lembu. Itu Bang. Sebelum turunnya Yesus. Nah, Yesus, kamu katakan, Yesus pun mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkan dari dirimu kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa dipersembahkan? Tadi Imamat 1 nomor 2, domba, kambing, sapi, lembu. Yesus pun mengajarkan. Makanya Bang gini Bang Kristen itu sudah tidak ada nih yang namanya kita tahir, tidak ada. Iya, memang karena Kristen ini bukan dari Roma, bukan dari Yahudi. Kristen ini adalah di Roma. Kalian itu tidak berasal dari nabi-nabi. Kalian itu berasal dari Paulus. Paulus itu di dalam pengakuannya, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi nabi kalian itu, rasul kalian itu Paulus. Sedangkan orang Yahudi, nabinya adalah Yesus. Beda kelas, coy. Begini, berarti gini Bang. Tidak mengaku Yesus, Bang. Berarti Tapi dia nabi kan? Berarti di luar Islam Tapi dibunuhnya. ajarannya sesat. Tapi murid-muridnya Yesus percaya kan? Kalau dia nabi? Mereka menyangkal, makanya Oh tidak. Anda baca di dalam pengakuan Yesus Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah nabi. Dah, selesai. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Abang percaya? Loh, kenapa jadi tanya saya? Sekarang saya tanya, abang percaya? Saya percaya yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa. Ini gini Bang, ini yang susah. Karena kenapa? Apa yang ada di Yang lucu Anda kok, ini iman Anda kok jadi tanya ke saya sih? Saya kan di sini hanya mengajarkan, menyampaikan. Kalau yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami percaya nabi. Tapi namanya bukan Yesus, bukan orang Roma, tapi orang Yahudi. Namanya adalah Isa Al-Masih. Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab ketetapan dan Allah menjadikan aku seorang nabi ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Yang saya imani kan Yesus. Ini dikatakan di dalam Al-Quran, lahirnya seorang anak tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi. Di dalam kitab saudara, Yesus mengaku nabi, muridnya mengaku dia nabi. Kenapa dari agama Roma dia jadi dewa? Dari Tuhan. Hah? Dewa bang, dewa. Baca Yohanes 1 nomor 1. Yes. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos itu adalah Logos. Theos itu telah menjadi daging. Ayo. Theos menjadi daging berarti apa? Dewa menjadi daging. Nah, siapa yang mau tanggung jawab kalau dewa sudah jadi daging? Kalau tidak segera dikasih roh, maka dia jadi bangkai. Kalau supaya dia tidak jadi bangkai, segeralah untuk ambil merica ketumbar jahe, biar kita bumbui dia supaya masak, entah itu jadi coto Makassar atau menjadi empek-empek Palembang, atau dia menjadi soto Betawi, atau dia menjadi sate saja, daripada dia menjadi bangkai. Pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Manusia. mati meja. Kenapa kamu rubah bunyi kitabmu sendiri? Jangan. Coba bacakan ayatnya, Bang. Bang Handi tuh dalam bahasa aslinya Bang Handi bisa tuh. 1 ayat 1. Oke. Hologos. Ah. Hologos dan proton Theos. Theos. Hologos. Apa tuh artinya? Theos artinya apa? Dewa. Dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Sementara dewa ini adalah roh. Roh menjadi daging. Kalau roh menjadi daging, lalu siapa yang memberikan roh daging ini? Daripada dia menjadi bangkai, mending kita bagi. Sebagian kita bikin contoh, sebagian bikin pelu basah, sebagian bikin nyotnyang, sebagian bikin sate. Pada mulanya adalah firman, Bang. Ya ulang lagi. Firman itu bersama-sama dengan manusia, begitu lagi. Iya. Tidak begitu dalilnya, Paman. Coba Abang bacakan dalam bahasa Indonesia dulu. Oke. Pada mulanya adalah firman. Yes. Firman itu bersama-sama dengan apa ini? Dengan apa? Tuhan. Dengan dewa. Allah. Allah itu bahasa Al-Quran, itu Tuhannya umat Islam. Ngapa nang ada Tuhannya umat Islam di sini nyangkut? Sama Tuhan kita. Ada besarnya, Bang. Halo, Bang. Beda bang, Tuhan kamu beda bang. Kaget saya. Dengar Kaget dulu saya. besarnya. Beda bang. Berkuterangkan dulu, Bang. Ya udah, silakan Bang. Semua Terangkanlah. umat manusia satu Tuhannya. Terus? Artinya Hmm. satu Tuhan, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, sekarang ada teman saya Tuhannya pohon. Bagaimana itu? Itu kan yang kafir tuh. Nah, Anda Tuhannya dewa? Saya tidak. Kok tiga pula? Bagaimana Anda mengatakan tidak? Anda Tuhan kan anak Maria. Tuhan saya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Tapi kenapa jadi orang? Jadi daging? Karena dia untuk berfirman, dia turun menjadi daging. Begini. Namun dia naik kembali ke surga. Mati dia. Ngapain dia naik ke atas lagi kalau dia sudah di bumi? Harusnya dia keliling ke Indonesia, ke Makassar, rasakan enaknya makan coto, tambah ketupat gratis. Nanti ku traktir juga dia makan palu basah. Habis itu dia jalan-jalan ke tempat lain. Dia menjadi daging untuk menyampaikan firman. Tapi ternyata firmannya nggak ada sampai ke kita, yang sampai firmannya di Paulus. Paulus bukan. Lah itu mana ajarannya Yesus, kitabnya Yesus mana? Kitabnya Yesus. Abang cerita saya masalah Nabi Isa lah. Coba cerita. Injil. Dari Bang. datangnya Nabi Isa sampai Itu kitab kalian itu bukan dari Yesus. Kan itu mereka para rasul Nah, yang gini aja bang. Para Gini aja, rasul Bang. dari mana? Bang Suma. mereka kan Para Kang. Yesus. Bang Suma. Matius.
Matius yang mana? Matius, penulis Matius tidak pernah bicara langsung dengan Yesus. Saksi mata itu. Saksi mata gimana maksudnya? Saksi mata. Dalilnya ada? Ada dalilnya? Penyalipan Yesus. Bang Suma. Mereka kan Bang Suma, muridnya. coba bicara saja. Iya. Toh. Ibaratnya gini, Bang. Mereka Ngomong kan aja. muridnya. Bang. Memang ibaratnya Murid dari mana, saudaraku? Nggak ada, nggak ada. Coba Abang masuk kepada versinya Abang. Nabi Isa itu lahirnya gimana? Mm-mm. Terus nubuatnya bagaimana? Sampai kan namanya Nabi kan pasti ada nubuatnya, betul tidak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti Bang Suma tidak imani Nabi Isa. Loh, saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba ceritakan silsilah Nabi Isa supaya kita dengar juga. Di Al-Quran tidak diceritakan silsilah Nabi Isa karena Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran itu buku hukum. Maaf Bang Sumadi, saya tidak punya baca, tapi saya dengar di Al-Quran itu hampir 60% menceritakan kejadian semua untuk Nabi Isa. Siapa bilang begitu? Maka dari itu coba Bang Suma terjemahkan apa-apa sih yang Oke. ada di Al-Quran. Oke, salah satunya aja ya. Ya. Oke, 247. Oke, baik, kita cerita sedikit. Nah, jadi gini. Diawali dari ibunya. Kami di dalam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi wahyu oleh Allah berupa Al-Quran untuk menceritakan dan meluruskan fitnahan-fitnahan orang-orang terdahulu terhadap Nabi Allah bernama Nabi Isa yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus di Roma. Oke? Ya. Singkat cerita, Maryam melahirkan seorang bayi. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Siti Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu berkatalah kaum Yahudi, "Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti shay'an fariyan." Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kenapa mengatakan begitu orang Yahudi? Karena Maryam diketahui tidak memiliki suami, tetapi dia melahirkan. Artinya dia melahirkan anak zina. Nah, setelah ada tuduhan seperti itu, kemudian orang-orang Yahudi ini melanjutkan perkataannya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa bisa kamu hamil? Kenapa bisa kau punya anak haram? Ini pembelaan Al-Quran. Kemudian apa kata Siti Maryam? Fa'asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk kepada anak bayi tersebut. Lalu kemudian orang-orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Bagaimana mungkin kami bercakap-cakap dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan, wahai Maryam? Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Mujizat terjadi. Dari ayunan terdengar suara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Orang-orang Yahudi kaget. Ini siapa? Kok ada anak kecil yang berbicara? Anak kecil ini kemudian mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kelak aku akan diberi sebuah kitab dan kelak aku akan dijadikan sebagai seorang nabi. Anak bayi berbicara dalam ayunan. Untuk apa dia berbicara? Untuk membela ibunya. Islam Jadi Yesus dan Isa itu sama tidak, Bang? Kalau di Yesus, di cerita Anda di Matius 1, di Lukas 1, itu diceritakan dia bertunangan ibunya dengan seorang laki-laki. Wajar kalau dia hamil. Lawang dia masih bertunangan sudah mau diceraikan sama Yusuf. Ini indikasi tuduhan. Makanya di dalam Talmudnya orang Yahudi
siapa? Maria dituduh berzina dengan salah satu tentara ya Romawi bernama Pantera, dan Yesus Maaf, diceritakan Bang. sebagai Kalau anak Alkitab haram. tidak- Di Alkitab tidak ngomong gitu, Bang. Loh, saya bicara dalam Talmud. Talmud itu kitabnya orang Yahudi menceritakan Yesus sebagai anak haram. Ibunya berzina sehingga hamil melahirkan Yesus. Yesus ini dikatakan sebagai anak haram. Tapi di Al-Quran kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila penolong lain nabi kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Berarti Nabi Muhammad memuliakan Yesus. Ini coba Anda lihat, bayangkan aja, ibunya pun dimuliakan ketika ibunya dituduh berzina. Apa kata Nabi Isa? Hai kalian, ibuku tidak berzina. Inni Abdullah, aku lahir dalam keadaan mujizat ajaib sebagai tanda kepada Bani Israel. Aku diberi tanda kenabian untuk menjadi nabi bagi mereka. Ibuku hamil karena Allah yang mau. Aku berasal dari firman Allah. Ibuku hamil bukan karena berzina sebagaimana tuduhan kalian. Ibuku hamil karena Allah pencipta langit dan bumi menginginkan beliau hamil dan melahirkan aku sebagai anak untuk menjadi nabi dan rasul bagi kalian. Nah, sementara Yesus dan Nabi Isa itu sama tidak? Yesus itu tokoh fiktif. Jadi bilang Dari tadi abang ini ngomongnya Yesus, sekarang fiktif. Bagaimana jangan ceritanya? Yesus itu cerita di Romawi, Paman Sam. Abang. Percaya Yesus Tadi ngomong sebagai hakim yang adil. Yesus. Ya, Sekarang Nabi bilang, Isa hakim yang adil. Yes, Yesus adalah Terus? hakim yang adil. Makanya kalian diusir. Kan kalian sudah dibacakan Matius 7:15 nomor 20. Enyahlah kalian wahai orang Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada dari mana, Bang? La haula wala quwata illa billah. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Adapun cerita-cerita tentang ini, tentang Yesus Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai domba dan seterusnya, Nabi dan seterusnya, itu cerita yang dihasilkan dari penelitian penulis-penulis kitab saudara lalu disampaikan ke Romawi dan Yunani. Makanya ada sedikit kesamaan. Makanya ada sedikit kesamaan karena itu cerita-cerita yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang diambil masuk ke dalam Roma dan Yunani. Begitu Paman Sam. Gini, Bang, kita jadi gini aja, Bang, toh. Kalau di luar Islam itu semua sesat, Tuhan itu gampang, tinggal set habis. Oh, tidak begitu. Allah mengatakan waqulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah Allah serahkan semua ke atas alam semesta ini. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran, silakan ikuti kebenaran. Barang siapa yang mau kekufuran, silakan kekufuran. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Anda mau kafir, silakan. Anda mau Islam, silakan. Tapi ingat, ada konsekuensinya nanti pada saat kita dibangkitkan dalam kehidupan yang berikutnya. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Makanya Nabi Isa Gini, Bang, kenapa Abang selalu mengutip ayat Al-Quran yang membenarkan Abang, tapi Abang selalu mentiadakan. ini cerita aslinya Al-Quran. Al-Quran. Jadi gini, dengarkan saya 1 menit, dengarkan. Pasang kakimu baik-baik, kupingmu baik-baik, dengarkan. Pasang kupingku. Oke, dengar. Nabi Musa datang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, mengantar mereka ke Yerusalem. Di tengah-tengah di Yerusalem kemudian muncul pembangkangan itu belum apa-apa 1 menit ngomong misalnya gini, ubrum beo. Diam dulu. Iya. Diam dulu saudaraku. Di tengah-tengah Yerusalem kemudian mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Musa. Diutuslah oleh Allah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diutus, pembangkangan semakin merajalela di sana. Pada saat Nabi Isa lahir di tengah-tengah mereka, bangsa Yerusalem dalam keadaan tekanan Romawi, Yunani. Berperang. Ya, bukan berperang juga, Yahudi tidak mampu. Makanya orang Yahudi menunggu penolong Mesias. Datanglah Isa. Tapi Isa kemudian bukannya menjadi penolongnya, justru mereka berkongkok-kongkok ingin membunuh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa ingin dibunuh, diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Di tengah-tengah mereka ada penguasa Roma Yunani. Ada yang cari muka.
Karena mereka tahu orang Romawi Yunani penyembah dewa-dewa, maka disettinglah cerita-cerita penyaliban itu sebagai satu, membebaskan dari hukum-hukum Elohim, membebaskan dari dosa waris, membebaskan orang makan babi, membebaskan orang tidak bersunat. Dijual ke Roma, laris. Dijadikanlah kitab itu sebagai kitab agama kekaisaran pertama kali. Maka resmilah agama Katolik menjadi burung beo, diam dulu. Maka kemudian sabar, maka kemudian resmilah agama lama Romawi dan Yunani itu dilemparkan. Cuma Nabi Isa yang diangkat. Karena hanya Nabi Isa yang dituhankan, koclok. Nabi Musa ada dituhankan, tidak. Kenapa? Kenapa cuma Nabi Isa yang dituhankan? Karena yang menuhankannya itu orang Roma Yunani yang memang dari nenek moyangnya jauh. Berarti abang tidak baca semua Alkitab, Bang. Sebelum Nabi Isa diutus, nenek moyang mereka memang sudah menyembah dewa-dewa. Kalau abang tidak baca semua, Kamu bertanya tapi kamu colote, bagaimana ilmu mau masuk? Ini kalau saya ngajar di kelas murid-murid kayak begini, sudah kulempar asbak, kulempar penghapus, kulempar kapur, bahkan kulempar papan tulis. Ini murid bertanya, begitu menjelaskan gurunya menyocet terus di belakang. gini bang, saya bilang toh, Nabi Gimana? Abraham pun sempat dituhankan kepada umat-umatnya. Siapa umatnya menuhankan Abraham? Gini, kita cerita gini. Nabi Kan Musa asal pun- ngomong aja ini burung beo. Kenapa umatnya Nabi Musa tidak mau mengakui Yesus? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Memang Mereka percaya kepada Nabi memang Musa. ketika Yesus datang di tengah-tengah umatnya, dia ngajarkan dirinya disembah. Dia tidak pernah meminta disembah. Yesus. Nah, terus kenapa Anda menyembah? Karena memang kan yang tertulis. Nah, itulah kamu ku bilang. Sekarang Ada. gini bang. Sekarang lagi. Udah, sekarang. Habis itu saya ngomong, begitu saya ngomong, sekarang gini bang. Begitu saya ngomong, sekarang gini bang. Diajar PPKN nyambungnya di mana? Yesus Udahlah. hakim yang adil. Dia hakim yang adil. Amin, amin. Nah, sekarang baca Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataannya sembahlah aku? Ada. Siapa yang menolak dia? Lah, dia mengatakan dia rasul. Yang menolak dia siapa bang? Anda. Tidak. Loh, buktinya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Ayo. Umat Israel secara apa? Secara apa? Secara menyamar lagi. Serigala nyamar Israel. Secara iman. Secara iman. Nah, kita mengikuti Alkitab Israel. Loh, inilah yang Yesus katakan, saudaraku. Inilah yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dia sampaikan kepada murid-muridnya orang Yahudi, "Wahai murid-muridku orang Yahudi, apa paman? Dengarkanlah suaraku ini, iya paman. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, iya paman, yang datang menyamar seperti serigala." Artinya pada masa Yesus pergi, murid-muridnya akan didatangi nabi-nabi palsu. Siapa itu? Pendiri agamamu. Makanya pendiri agamamu dari buahnya, kata Yesus, kamu bisa melihat mereka. Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat demi namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tanda nabi palsu. Siapa mereka? Tapi hatinya kotor kan itu. Setelah Yesus memang siapa yang Siapa bernubuat? mereka? Kristen. Kenapa susah kalian untuk paham itu? Kenapa? Kenapa kira-kira susah? Karena setiap hari Anda makan babi, makan anjing, makan monyet, makan pararang, makan padale. Kenapa bisa demikian? Tertutup sudah lemak babi dalam hati kalian itu sampai otak kalian itu nggak berfungsi. Makan semua. Hah? Kenapa bisa abang semua bicara begitu, bilang kami makan semua? Lah, kan begitu yang kulihat di pasar-pasar orang Kristen. Kecuali lagi ada. Nah, sekarang gini bang, emang Dengarkan abang saya. tidak perlu pertanggungjawabkan apa yang abang bicara, bilang kami makan semua. Loh, yang makan babi agama apa? Oh sorry bang,
Kita bicara begini. Kristen. Islam pun kan berbeda-beda. Kristen juga Jangan berbeda-beda. bawa-bawa Islam. Saya belum selesai loh tadi. Belum Ya, selesai. maksudnya gini, Bang. Ketika Gini, saudara Bang. Esther bertanya, Mungkin saya itu belum beda-beda selesai. juga. Tapi Ada ini yang ceria makan sekali nih saat ini, balau mante. makan. Saya belum selesai loh. Jadi Balo-balang. 1 menit, izinkan saya. Jadi ketika kemudian ajaran Nabi Isa ditolak dia ingin dibunuh oleh orang sebangsanya. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, ingin dibunuh. Maka Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit ajaran Nabi Isa, datanglah ini serigala. Serigala ini nyamar, ganas mereka mengambil ajaran-ajaran Nabi Isa, diperbaiki, dipermak, direvisi, di segala macam. Akhirnya dijual kemana? Roma, dijadikan sebagai agama Katolik. Jadilah itu turun temurun menjadi kalian pengikutnya. Setelah itu di abad ke-7 datanglah kemudian Nabi diutus untuk meluruskan ajaran yang Nabi Isa yang dibengkokkan, yang mana hasil pembengkokannya adalah agama Anda. Islam datang itu karena untuk meluruskan kalian. Jadi kalau kami membahas agama kalian pantas, kalian membahas agama kami tidak pantas. Oh gitu, Bang. Iya, karena ibaratnya Yahudi adalah orde lama, Nasrani adalah orde baru, Islam adalah reformasi. Orde lama tidak akan berbicara mengenai orde baru tidak berbicara reformasi, tapi kemudian orde baru bisa berbicara orde lama, reformasi bicara orde lama, orde baru. Jadi Islam mencakup semuanya. Jadi kalau Islam berbicara tentang kalian, jangan kalian marah. 3 tahap Bang, Oh ya, iya, 3 tahap. betul Bang, betul. Gitu dong. Saya sudah paham, Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Besok bikin onde-onde ya. Yang pertama itu kan punya dosa, jadi bisa diungkit. Maksudnya apa? Ibaratnya gini, Bang. Antara kita kan namanya yang lahir duluan dan yang tidak lahir duluan kan ibaratnya begini. Kita punya dosa mungkin bisa diungkit. Yang lahir kita kemudian kan mungkin tidak bisa diungkit. Jadi ibaratnya kan kita Kristen yang terus diungkit. Ya, kan reformasi berbicara orde lama, orde baru. Sekarang permasalahannya adalah salah Onde-onde saja, Bang. Oh iya, enggak begini saudara, gini, dengarkan saya. Jadi gini, Siap. begini, orang-orang yang hidup dan mati di orde lama itu adalah itu urusannya dengan Allah. Orang-orang yang hidup di masa orde baru, di situ ada yang taat kepada Yesus, ada yang tidak taat, itu urusannya dengan Allah. Kalian ini yang bermasalah sekarang. Karena kenapa kalian hidup di masa reformasi, tapi pola hidup kalian, pikiran kalian, cara hidup kalian itu masih orde lama, orde baru. Sementara sekarang sudah zamannya orde reformasi. Ini yang Harus zaman. iya, makanya hidup kalian itu sudah tidak selaras lagi. 3 Tuhan, di Indonesia cuma 1 Tuhan. Kalian 3 Tuhan, tidak cocok kan? Ayo. 1 Tuhan. Bagaimana 1 Tuhan? Bagaimana 1 Tuhan? Di surga ada berapa bersaksi? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di agama kalian di surga. Dalilnya ada. Bagaimana ada mengatakan 1? Kalau sebagai manusia, fitrah manusia memang sebelum kita itu menjadi manusia makhluk fisik, kita memang sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum. Memang kita sudah bersaksi bahwa kita ini meskipun tidak punya agama, hati kita dan akal kita itu sudah disetting untuk bertuhan. 1. Agamalah yang kemudian mengalihkan kita beriman kepada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan kakek, Tuhan burung merpati, Tuhan inilah, itulah, dan lak. Itu, tapi hati kita selalu mengatakan 1 Tuhan itu pasti 1, tidak mungkin 2. Itu nurani kemanusiaan kita, meskipun kita tidak punya agama. Makanya orang ateis pun percaya Tuhan itu ada. Tapi fakta sekarang, biar mulut Anda robek sampai kuping Anda mengatakan Tuhan Anda 1, agama Anda mengatakan 3. Susah itu, Bang. Coba ke Wahyu dulu Bang, Wahyu. Wahyu mana? Kalau Anda lari ke Wahyu, saudaraku, di situ ada 7 dewa. Wahyu 5 nomor 7. Baca. Wahyu 5 nomor 7. Jangan lari ke Wahyu, Bang. Itu akhir jangan usah lari ke Wahyu itu. Enggak, supaya Anda tahu bahwa di dalam kitab saudara, Tuhannya Kristen itu dewanya ada 7. Lalu datanglah anak domba itu. Wahyu 5 nomor 6.
Nomor 6 ya teman-teman. Iya. Nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke seluruh bumi. Jedar. Dewa yang pertama Yesus. Dewa yang kedua burung merpati. Nah, yang kelima mana? Mati Mija. Ayo, mana dewamu yang 5 ini mana? Jangan-jangan yang menjadi bom-bom. Baru Securi. sekarang begini Bang. Omega. Bang kan kita Mati Mija. Barunya kita cerita gini aja. Ada 7 dewa, mana dewa ini mana? Mana dewa ini yang 7? 1 Yesus, dewa Yesus. 2 dewa burung merpati. Yang ketiga dewa Bapak lah, Brahma, anggaplah ini yang 4-nya mana? Yesus. Apa Yesus? Dewa Paulus. Mati Mija. Balas ya anak. Yang mana? Mana dewa-dewamu ini? Mana dewa-dewamu ini mana? Karena di situ dikatakan aku melihat. Kalau dia sudah mengatakan aku melihat dalam bahasa Yunani, jelas dia katakan oida. Oida itu artinya biji matanya. Nah, cini kinjo dewa ya. Dilihat itu dewanya. Aku melihat. Berarti dia melihat dewa. Ada 7 dewa yang diutus ke bumi. Ayo, Bapak. Oke. Kemudian Yesus. Kita beragama itu. Kemudian burung merpati. 4-nya yang mana? Malah aku jarak ini. Kita punya. Mati Bija. Makin kita punya, masing-masing kita punya Alkitab lah. Lah ini kitabmu yang dibacakan. Merujuk ke Alkitab, abang merujuk ke Al-Quran. Kalau merujuk ke Al-Quran, Anda jadi bubur. Wah, Kalau merujuk ke Bible, aku adalah Gini Bang, Anda jadi capcay. Hancur. di Al-Quran adalah sudah Alfa dan ada Omega. agamamu, agamaku. yang sudah ada. Nah, apa? Agamamu ini dibahas dengan agamaku, anak bau. Jangan ku ribut. Kita tidak bahas di agamanya orang. Ini Bang, makanya kan dibilang di Al-Quran sudah bilang agamamu, agamaku. Janganlah kau menyerang Allah seseorang. Alamilah. Itu kamu sudah menyerang lagi agamaku tuh. Kau bawa lagi Allah, padahal jelas-jelas Tuhanmu itu dewa. Ada saya menyerang. Bang. Kau bilang Allah, dari mana kau dapat kata Allah itu? Ini terserah Tommy melah. Makanya siksa kau toh. Siksa. Iya, karena agamamu itu bertentangan dengan akalmu, anak bau. Jangan begitu abangku. Maksudnya Alfa dan Omega kita dulu. beragama menurut Alfa dan Omega itu apa artinya? Alfa itu artinya tidak ada sama sekali artinya alfa itu. Alfa itu bahasa Yunani, itu alfabet Yunani, huruf A. Apa itu Omega. A? Sudah ada. Omega pun itu yang dibilang yang Apa artinya A? Apa artinya A? tidak terlihat. Dan yang Omega itu adalah alfabet O. Jadi hanya AO. Yesus berkata, aku adalah AO. AO. dengar dulu aku. Bang. Tarsan dia, Tarsan. Enggak, dengar dulu. Abangku, Jampi juga begitu Yesus abangku. Karena kan berkata, di Islam kan mengajarkan Alfa dan juga Omega. bilang Nabi Isa kan diimani. Janganlah Yang diejek. sudah ada. Siapa yang mengejek? Dia katakan saudara Esther, alfa dan omega. Alfa itu tidak ada artinya. Iya abangku. Alfa kalau Anda mengatakan awal, salah. Awal dalam bahasa Yunani itu arke, kai, dan telos, akhir. Itu baru artinya aku dan akulah awal dan akhir. Ya kita memang Maha ada kan Kuasa. itu yang Nah, mengatakan. tapi tidak dikatakan sebagai arke, tidak dikatakan telos, di situ dikatakan ao. Apa artinya ao? Ao. Itu kan bicara kalau kita cerita Gimana ceritanya saudara-saudara saya ini? Alfa dan Omega. Nah, itu lagi alfa dan omega. Alfa itu bukan artinya awal. Iyalah, yang sudah ada awal, yang ada dan yang akan datang. AO itu bukan artinya itu. Itu salah terjemahan, Paman. Bukan itu. Dalam bahasa Abang Suma, Yang intinya kan Maha itu Kuasa. dibilang kau Allah Maha. tidak bisa maha kuasa. Bagaimana caranya maha kuasa? Nah, dia dibunuh kamase. Awe, mama Nama rupa. Kalau maha kuasa itu tidak lapar, tidak tidur, tidak ketakutan. Itu baru namanya maha kuasa dong.
ketakutan. Dia bangkit kembali dong. Kalau bangkit kembali itu selevel suster ngesot, Susana, si manis jembatan Ancol. Itu bukan Tuhan, itu sifat-sifat makhluk, paman. Tuhan tidak begitu. Itu dewa yang Anda maksud, kayak Hercules, itu Zeus, Krishna, nah, itu dewa. Udahlah bang, sampai akhir zaman pun juga tidak akan selesai perdebatan. Karena Anda coba begini. Kita sudah terlalu panjang. Coba Anda loloskan diri Anda berdua dari Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3. Coba loloskan diri Anda bahwa Anda bukanlah penghuni neraka. Gimana caranya? Coba. Coba baca bang. Aku baca ya. Baca. Oke. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya, orang Yahudi. Dari mana abang bisa bicara begitu? Kan tertulis di situ. Kan tertulis di situ, tapi kan itu kan pemahaman Dengarkan abang. dulu loh, saling perkoci dongkrai, dengarin dulu. Kan tertulis begitu. Terus bang. Iya tertulis begitu, tapi kan pemahamannya abang bahwa nabi-nabi palsu itu murid-murid Yesus. Bukan. Nabi palsu itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itulah nabi palsu itu. Pendeta, pastor-pastor, penatua, itulah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu yang dimaksud Yesus. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Nah, tidak mungkin kata Yesus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Jadi kata Yesus, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah dari nabi palsu itu bisa kita kenal. Satu, Ya. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu bang salah. Itu kan Artinya, Bang, itu tidak salah tahu caranya apa abang bicara. Nah, sekarang yang saya tanya. Kita kan ngomong begini bang. Sekarang saya tanya, tunggu, Kan diam kalau dulu. yang sebut aku Tuhan, yang aku masukkan ke surga. Tapi hendaklah engkau yang berbuat apa? semau. Ngarang bebas kau. Kau jadi Yesus Ini, juga. Bang. Kau bikin juga lagi firman baru, gantikan Paulus. Nah, inilah kau jadi nabi palsu juga. Gini bang. Nabi bukan. palsu juga kamu itu. Bukan bang, coba baca baik-baik. Bukanlah kau yang menyebut Tuhan, melainkan kau yang melakukan kehendak daripada Bapa. Tuhan Allahku. Nah, sekarang mana kehendak Bapa? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama bang. Nah, kena kau kan? Ayo, masih mau kau datang besok? Boleh lah bang. Masih mau datang besok? Kehendak Bapa itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa perjanjian lama berarti tauhid, sholat, puasa, zakat, itu puasa sunat, itu semua khitan, itu kehendak Bapa. Berarti kalau mau mengikuti kehendak Bapa harus menjadi Islam, Sekarang saya kembalikan ke abang. bukan jadi Kristen. Ke abang. Abang kan bilang Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini teman kita yang satu ini kayak botol bocor. Kamu diam. Tidak bang. Gini, kan abang bilang, Kehendak Bapak itu di Alkitab kebenaran. itu tidak sesuai. Iya dengan- kebenaran, betul kebenaran. Sekarang apa kebenarannya menyembah manusia? Mana dalilnya? Dalil kebenarannya di mana? Perjanjian lama itu ada namanya Ngomong aja terus ini anak bau. ada namanya zakat. Memang betul ada itu, saya tidak bohong. Ada. Iya ada. makanya aku bilang. Ada. Tapi saya mau tanya abang, di perjanjian lama itu ada tidak yang namanya itu disebutkan Muslim atau Islam? Ada. Gimana bang? Muslim itu apa? Berserah diri kan? Gini bang, kalau abang bilang memang Lari lagi abang begini itu begitu, Muslim, sekarang ada. begini begitu.
gini bang, kalau sejak ada sejak Abraham, jadi Nabi Muhammad datang itu membawa apa? Nabi Muhammad datang mengajarkan, menyempurnakan ajaran para nabi. Nah, Apa? Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan. Di Al-Quran kan sudah jelaskan bahwa Nabi Apa? Muhammad yang membawa. Iya, Nabi Muhammad yang menyempurnakan semua ajaran para nabi. Dan agama yang Nabi Muhammad datang bawakan kan Muslim, betul tidak bangku? Bukan. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu Muslim. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa itu Muslim. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa itu Muslim. Muslim artinya orang yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu Muslim. Islam adalah hukum-hukum perintah Tuhannya. Jadi siapa yang mengikuti perintah Tuhan, dia Muslim. Ketika Nabi Abraham datang, dia membawa perintah Tuhan. Bersunatlah kalian. Itu perintah Tuhan. Saya lebih cocok gini bang, kalau abang ngomong begini, semua nabi-nabi daripada nabi pertama sampai nabi terakhir itu mengajarkan perintah Tuhan. Kita juga ajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tidak perlu kita ibaratnya mengikuti. Kita cuma contoh mencontoh saja. Umpamanya begini, Nabi Isa contohkan, kita harus menyembah seperti ini. Nabi Abraham contohnya seperti ini, Nabi Musa begini. Jadi kita sebenarnya terus terang tidak perlulah ibaratnya kita satu agama, yang penting menyembah kepada satu Tuhan. Oh, bukan begitu. Di awal tadi kan saya sudah katakan, Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak ada di Alkitab itu tidak ada. Matius 5 nomor 20, burung beo. Tak ada lah bang. Matius 5 nomor 20 sudah kusebutkan pun. Tak ada nama agama di situ bang. Ada. La haula wala quwata illa billah. Ajaran soleh. Gimana? Tak ada bang, tak ada bang. Itu kan untuk mengajarkan kesolehan. Nah, orang soleh itu apa? Orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang soleh, orang yang mendengarkan didikan Tuhan, setia, taat, runut, runtun dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah sekarang bang, coba ajarkan saya tuh 10 perintah Tuhan, ibaratnya bisa kita ikuti. 10 perintah Tuhan itu sudah batal di Kristen, tidak boleh lagi kalian lakukan. Haram hukumnya kalian lakukan itu. Tak boleh. Berarti makan babi boleh lah bang. Boleh orang Kristen, karena Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kan udah aku bilang kalian itu penyembah dewa. Tapi abang bilang tadi Tuhan sudah membatalkan. Bukan Tuhan yang membatalkan, pendiri agamamu Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Abang ini mencela-mencela. Tadi abang bilang Tuhan sudah membatalkan Tauratnya. Tuhanmu Paulus yang membatalkan itu. Saya tidak mentuhankan Paulus abangku. Apa? Saya tidak mentuhankan Paulus. Kalau kau tidak mentuhankan Paulus, siapa yang mengajarkanmu makan babi? Makanya dari tadi saya mau ngomong, emang semua Kristen itu makan babi atau Enak. tidak? Nah, itu karena enak katanya. Itu ada. Kau sendiri dibawamu tuh, cungkil kepalanya tuh, katok kepalanya dari atas. Hei, kenapa kau bilang babi enak? Nah, katok kepalanya pakai kaki, itu dibawamu tuh. Gini bang. Saya Gini ngomong bang, gitu sekarang. bang, gini bang, gitu bang, Saya- gitu bang, gini bang. Nanti ku ciptakan lagu judulnya gini bang. Bang, abang kan dari Sulawesi Selatan. Bapak saya juga dari Sulawesi Selatan, asli Bone. Makanya saya heran kenapa nggak ada orang Bugis menyembah dewa. Gini bang. Nama saya kan Nasrani. Bapak saya itu namanya, bapak saya kan Muslim. Berduka cili. Gini bang, kita kan namanya Gini, Bang. lahir ke dunia. Dia Muslim, Kita tidak bisa bukan menentukan. Bapaknya. Bapakku Muslim, boleh dicek. Saya sepupu dengan Pak Asmawi Syam, boleh dicek. Kau bikin malu orang Sulawesi Selatan kau. Urusan Bang, namanya kepercayaan kan bang, walaupun dari Arab pun kalau dia mau niat Nasrani kan. Iya, nah tidak sekarang masalah. permasalahannya, setelah Anda tahu tanda-tanda nabi palsu itu ada pada diri Anda masih mau di situ? Ih, tapi kan saya tidak meyakini bang.
Apa ada yang putus Abang memang bilang, rupanya ya. Nabi palsu itu Paulus, Yohanes. Loh, Nah sementara itu bukan. Imam Kristiani, Ya Allah ya Kristiani Karim. yakini Ya nih. Allah. Penyembah otaknya, penyembah manusia Bang. begini. Gini, Bang. Benar-benar Gini, Bang. Al-Quran ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gini bang, loh. Saudaraku, saya ini menghibahkan waktuku sampai jam segini loh, mengajarin kamu. Amin, amin. Coba, tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan Oke pakai lah, Bang. Oke, Bang. Masa Anda tidak sadar itu? Beleng-beleng. Bicara, Bang, toh. Saya hargai apa yang Abang Syukran. bicara. Sekarang kita ngomong secara logika saja, Bang, toh. Apalagi logika, hancur kamu itu. Iya, begini aja, Bang. La haula wala Anak-anak quwata illa billah. lahir ke dunia, Aku mau bertanya dulu, Bang. Tunggu saudara Esther, biar dulu ada akal. Aku suka kalau dia bawa akal. Gimana? Anak-anak lahir. Logika, Bang. Anak-anak lahir Anak-anak terus. lahir ke dunia, SD, SMP, SMA belum tentu dia hafal semua dia punya pelajaran, Bang. Dan Oke. belum tentu dia tahu semua ajarannya. Makanya begini, Bang, saya belajar dari Abang. Janganlah Abang ibaratnya mencerca saya, menghina saya yang ibaratnya saya takutnya makin benci. Ya, saya justru mengatakan kepada saudara saya ini, Kita apakah share. Anda tidak sadari gitu loh? Anda membawa akal. Sabar, gantian. Gantian kita. Oke. Kalau waktu kita masih anak-anak, Dek, masih kecil, apa yang disuguhkan orang tua kita itu yang kita makan. Betul? Betul sekali, Bang. Nah, apa baju yang kita kasih dibelikan kita pakai, betul? Pakai. Nah, Betul. sekarang begitu meranjak besar 10 tahun, begitu mau makan kita sudah bisa memilih, betul? Betul. Kalau kita dikasih makanan yang kita tidak suka kita nangis, betul? Betul. Kalau kita dikasih baju yang kita tidak suka kita tolak, betul? Betul. Semakin besar pilihan dibebaskan kemudian oleh orang tua kita, termasuk milih calon istri dan seterusnya, betul? Betul. Tapi kenapa giliran mencari Tuhan kamu tidak mau milih? Kenapa? Karena begitu, Bang. Kenapa? Bilang dari awal. Kenapa kamu tidak memilih? Makan dikasih begini-begini. Seperti begini, Bang. Dengar dulu. Kenapa kamu tidak memilih? Kenapa yang lain kamu pilih? Kenapa giliran kebenaran kamu tidak mau pilih? Kenapa kamu nggak mau cari? Kenapa? Dengar dulu, Bang, toh. Apa saya bilang? Saya punya bapak Muslim. Saya punya Apalagi mama- bapaknya Muslim. Dengar dulu, Bang. Kenapa nggak ikut ke bapak? Nah, Karena dengar dulu, Bang. agamanya bapak masuk akal. Dengar dulu, Bang, begini. Mama saya Nasrani, tapi mama saya Kristen, bukan Nasrani, Kristen. Ya, Kristen. Tidak pernah dia menyajikan kami itu makanan kayak anjing, babi. Karena kenapa, Mama? Saya punya orang tua. Semua halal kok. Dia Di agamamu semua halal. orang tua laki-laki. Makanya kenapa saya besar saya tidak makan itu namanya babi dan anjing. Karena saya tidak terbiasa seperti Abang semua Itu bilang. urusanmu. Nah, itu kan oknum, tapi kalau saudara Kristen kita itu kan makanan paling enak itu oknum kamu Minta maaf, aja. Bang. Minta maaf, Bang. Itu kan seperti Abang bilang. Apa yang disuguhkan dengan orang tua mulai dari kecil itu yang kita pakai. Makanya saya bilang, Bang, saya Kristen tapi saya tidak makan babi, tidak makan anjing. Karena kenapa? Itu Orang tua oknum. saya tidak pernah Kalau di sebutkan. dalam kitabmu semua halal bagiku, tapi Di dalam aku kitab. tidak mau Iya, diperhamba di dalam oleh suatu kitab. apapun. Itu dalam kitabmu semua boleh. Dalam kitab itu semua boleh. Makanya tapi kan tidak semua yang ada di Alkitab boleh kita ibaratnya. berarti Anda tidak taati kitab Anda sendiri. Sekarang begini, Bang. Kalau kitab Anda bila mengatakan bisa makan tai babi, masa kita mau makan tai babi? Loh, Ih, kalau perintah dari Tuhan, Itu kan bukan perintah dari Tuhan. Kan saya bilang kita secara logika, Bang. makanya Kita jangan kau kitabkan kitab yang bukan dari Tuhan, dari wartawan kau kitabmu itu. Saya gini, Bang. Namanya kita dari kamu lahiriah. bilang gini. Banyak Aduh, kali sabar, ngomong. Bang. Oknum. Kita maksudnya begini, kita lahir. Bagus ini, kalau dia di kampus ini lama dilempari dosen keluar. Memang, Bang. Saya betul. Saya cuma lulusan SMP. Enggak, secaramu berdialog justru kayak anak organisasi yang baru baka. Baru belajar Oke lah, Bang. organisasi. Bagus juga lah kalau Abang ngasih saya tuh. Hanya masih saya, Bang, secara logika dan secara
Terus Alatnya kita bicara, apapun yang kita disajikan, ya kita makan, kita pakai dan kita terus gunakan. kenapa giliran Tuhan kamu begitu besar kamu ndak milih? Aduh, gini Aduh. bang, nih. Ah. Itu yang dibilang bang, kita namanya mencari kepercayaan itu susah bang. Makanya dari saya masuk Kenapa debat susah Abang. mencari Gini, Bang. kepercayaan itu pakai akal? Gini bang. Kok susah? Kalau gini bang, kalau abang mau saya masuk ke daerahnya abang harus ibaratkan bagaimana merayu saya secara bijaksana. Oh, bukan. Abang maki-maki saya bilang, kau begini, kau kafir, kau begini, kau begini. Bukan. Salah bang. Bukan begitu, bukan begitu. Orang dulu Nabi Musa diperintahkan membunuh. Coba kau baca di Perjanjian Lama. Bunuhlah, 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 bunuhlah. Kenapa Tuhan memerintahkan orang itu dibunuh? Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka hidup mengotori bumi hanya jadi sampah. Maka mereka diperintahkan dibunuh. Umat Islam tidak begitu amat. Meskipun risalah kenabian pada Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa, tapi tidak sekejam Nabi Musa perintahnya. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang dibantu oleh alat-alat untuk mengenal Tuhan. Ada komputer, ada internet. Tapi kamu yang ngeyel jadi susah nggak sampai kebenaran. Orang Nabi Musa pun walaupun dikatakan bilang bunuh, Nabi Musa tidak membunuh. mati dia. Dalilnya di dalam kitab yang kamu pegang itu, bunuhlah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Iya, betul. Tapi kan Nabi Musa tidak membunuh, bang. Ibaratnya begini nih, pembantaian besar-besaran kan pada saat Nabi Musa melarikan diri dan Tuhan menutup laut. Cuman dua itu yang kamu pelajari. Kamu tidak Bukan pelajari yang lain. hanya Nabi Musa sendiri. Nah sekarang kamu mengatakan susah untuk mencari kebenaran itu, ya kan? Gimana kalau egomu itu kamu bawa ke alam kubur? Lalu nanti kau mengadu. Begitu kamu didatangi oleh malaikat, wahai pengikut dewa, bangkitlah. Siapa yang membuat wajahmu hitam lebam, matamu keluar menggantung sudah 2 meter dari kepalamu? Ada Bang, apa kau ini? Kalau dari Apa? bahasanya abang itu tidak masuk akal, bang. Karena ibaratnya saya dikelilingi muslim juga tidak begitu. Walaupun kita meninggal dalam keadaan muslim, kita akan ditanya siapa Tuhanmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini perumpamaan, beleng-beleng juga memang. Kenapa begini? Abang kan menggambung. Dendam itu deh, nggak ada gunanya juga. Aduh, udahlah, Ini, kayaknya Bang, tidak ada manfaatnya kita diskusi kayaknya. Ada yang bikin Perumpamaan capek. begini, abang tidak mau perumpamaan. Tiba abang mau perumpamaan, abang seolah Lain kali bilang aja, Bang, ya. perumpamaan benar. Iya, payah ini temannya. Minta maaf ini bang, saya ibaratnya saya bukan ini kita Saya diskusi. tidaklah ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tugas saya cuma memberi peringatan. Saya tidak ada paksaan. Anda naik di komal saya, bertanya tentang apapun, kita saling jawab. Ya siap bang. Cara siap, Bang. saya menyampaikan memang begitu. Kadang menggunakan perumpamaan, kadang menggunakan lelucon. Karena ini sudah jam berapa ini? Ini jam 2 lewat ini, Bung. Kalau saya menjelaskan begini, nanti kamu kalau di Hanya dalam maksudnya kubur. saya bang begini, Intinya, supaya adil. ibaratnya begini bang. Kita seperti cowok dan cewek. Bagaimana itu Udahlah, ibarat dari cowok tadi. itu bisa ibaratnya mau mengenal cewek ini, ibaratnya kan bukan yang kekerasan, Ibarat. bukan hinaan. Coba Astagfirullahaladzim. abang lebih anu lah, abang lebih refresh, abang lebih kata-katanya lebih enak supaya Tapi kita ada pertanyaanku satu, Bang. Iya, ajarannya silakan. abang semua ini enak kita dengar. Saya bang paling sukar masuk surga bang. Pahaya. Kenapa? Karena di surga itu tak seorang pun bisa masuk yang najis, yang Betul. kotor, Betul, yang berdosa. betul, Harus yang suci, yang kudus, betul. seperti Allah, seperti Tuhan. Terus? Tuhan itu tidak perlu dibilang suci. Nah, itu pasti. Allah sudah- Ini satu burung beo, bukan nih gilirannya masih juga ngomong. Sorry bang. Cuma sorry bang. Tapi kalau di Tuhanlah yang kudus. iya, tapi kalau di Islam, Bung, dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada
Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu pada saat dibangkitkan kemudian dari kematian, orang di pada mahsyar itu dikumpulkan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa manusia ketika mereka hidup di dunia. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini di Islam gitu. Jadi makanya di Islam itu begitu mereka ibadah selalu minta kemudian diselamatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umat Islam akui diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Mana jalan lurus itu? Yaitu jalan Isa. bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jalan lurus itu adalah jalan orang yang beri nikmat keselamatan. Orang yang diberi nikmat keselamatan itu adalah ketika mereka melakukan dosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, khilaf, bertobat, istighfar, istighfar, mengikuti jalan para nabi. Itu jadi di Islam itu dikatakan pada hari kebangkitan nanti, barang siapa kemudian beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dalam kehidupannya, berupaya melakukan kebaikan meskipun ada dosa, tapi berupaya untuk menghindari dosa, berdoa, bertaubat, berupaya bertobat dan seterusnya, kata Allah akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jelas tuh. Tuhan berbelas kasihan gitu. Ya, Tuhan makasih. Cuman di Islam satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosanya orang Kristen, karena menyembah bukan kepada Allah. Mereka berbuat baik, orang Kristen berbuat baik, orang Kristen berbuat menolong orang dan seterusnya, tapi mereka menyembah kepada dewa. Ya percuma amalannya. Kita menyembah kepada Tuhan, Bang. Tuhan yang mana yang Anda sembah? Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu pengakuan di mulut, prakteknya Ya, memang nyata, Bang. siapa yang Anda sembah? Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa namanya? Jawab bro, jujur bro, siapa namanya bro? Yesus yang datang kembali. Nah itu dia. Itu. Yesus itu manusia, Paman Sam, jelmaan dewa. Dengar dulu aku, Bang. Iya, saya dengarkan. Yesus bukan nabi. Kalau menurut Islam, Aku Itu udah dibahas tadi. Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang ada, Oke. yang akan datang, yang Oke. Maha Kuasa. Oke. Saya tanya dulu. Apakah Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan? Iya, betul. Oke, betul. Apakah Tuhan itu bisa dimatikan, bisa dihidupkan? Terserah dia sendiri. Nah, dia itu mulai mulai ngaco kan? Mulai otak Anda sudah mulai rusak. Ini pengaruh apa pagan? Bagaimana mungkin kemudian Tuhan bisa mati, bisa hidup? kan tubuhnya aja yang mati nanti. Itu berarti Anda melantik makhluk menjadi Tuhan. Anda yang melantik makhluk itu menjadi Tuhan. Pada proses yang sebenarnya Tuhan itu bukan makhluk, maka dia mustahil mati. Karena Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha itu tidak ada ke bawah. Maha itu segala-galanya di atas. Kalau dia hidup berarti dia maha hidup, artinya tidak pernah mati. Kalau dia maha kuasa, kalau dia kuasa ditambah maha berarti dia kuasa, tidak pernah tidak maha kuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia maha kuasa?
Tidak. Yesus kan beda Yesus bang. Yesus adalah Kristus yang menjadi daging. Apa sih kamu ini? Apa sih saudaraku ini? Yesus ini siapa sih? Yesus adalah Malam bang, malam. Roh Kudus. Roh Kudus itu juga bukan Tuhan. Roh Kudus itu makhluk. La haula wala quwata illa billah. Ini dewa beneran, dewa asli nih. Halo, dewa. Tuhan adalah Roh. Oh, bukan dewa Kalau asli. Tuhan adalah roh, berarti itu adalah dewa. Roh itu dewa. Bukan semuanya dewa. Dewa sih. Loh, sekarang begini. Apakah roh itu bisa diciptakan? Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Berarti roh bukan Tuhan, karena roh bisa diciptakan. Jadi Tuhan apa? Tuhan itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk yang menciptakan segala sesuatunya. Ya. Roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Zakaria 12 nomor 1. Dialah Allah yang menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Jadi mau kayak mana? Dia pencipta kan itu ya. Iya, Tuhan itu pencipta, sedangkan roh itu ciptaan. Jadi kalau Anda menyembah roh, salah. Anda sesat. Saya beda. Saya menyembah Roh yang Maha Kuasa. Tidak ada roh maha kuasa, Bung. Mana ada makhluk maha kuasa? Yang maha kuasa itu Tuhan. Roh itu bukan Tuhan. Parah, rusak ini orang ini. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu makhluk. Berapa kali harus pamanmu ini bilang? Bang Suma, Kali diulang-ulang. Bang Suma undur diri dulu. Itu animisme. Kalau menyembah roh itu animisme. Penyembah roh itulah tadi Tuhanmu. 7 roh dewa yang diutus ke bumi. Bang Suma. Ya. Tidur maki, renungkan gitu Matius 7:15 sampai nomor 20. Siap abangku. Baca nanti itu. Dengerin dulu gua. Baca nanti itu, kemudian siapkan kunci dongkrak ya. Oke. Abangku. Ya. Fallback ya. Oh, Iya. lu banci kita tunduk. Makasih abangku. Ya, sama-sama deh. Belajar kok lagi tuh Matius 7 ya, 15 sampai 23. Siap abangku. Siap abangku. Tapi Nanti kita jangan-jangan sepakat Makassar ya. abangku. Yesus Jangan adalah di yang Makassar adil ya. kita Iya. cerita lagi abangku. Oke, bosku. Jangan ada dendam lah. Namanya kita. Yo, tidak ada dendam. Memang suara saya begini kalau ngajar. Saya memang kalau lagi Ini masih sama Pak Esther nih. Gimana Pak Esther? Mana Pak? Masih adem. Sementara ya undur dulu kita ya. Lain kali aja ya. Dan akhirnya. Iya. Oke. Oke, thank you. Thank you.